Mungkin udah ini udah menggunakan apa strategi ini, tapi sebelumnya saya ini. Terima kasih. Namanya siapa? Nama saya Aziza. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Kemarin pas saya lagi kerja, istri saya tiba-tiba kirim pesan lewat WA dan bilang ke saya untuk jangan makan tempe goreng yang ada di dalam bekal. Terus dia jelasin kalau waktu itu perutnya sakit dan agak mual. Terus dia juga bilang kalau ada kemungkinan dia keracunan tempe goreng yang paginya dia buat. Hari itu saya pulang agak cepat soalnya khawatir banget. Pas di rumah saya cobain tempe goreng itu. Pas dimakan emang ada bagian dalam tempe yang kayaknya berlendir. Begitu tahu ada lendirnya, saya langsung muntahin lagi tempe itu. Terus kemarin saya dapat honor karena jadi pembicara di webinar yang diadain oleh mahasiswa. Honor itu dimasukin ke dalam amplop. Nah, pas sampai rumah saya kasih amplop itu ke istri saya. Pas istri saya sobek amplopnya, ternyata satu lembar uang yang ada di dalam amplop itu ikut kesobek. Uang yang kesobek itu uang pecahan 20.000. Kalau uang kayak gini di Indonesia biasanya diperbaiki dengan cara disambung lagi pakai selotip. Saya juga begitu. Saya coba sambung lagi uangnya, tapi agak susah soalnya bagian yang kesobek itu di bagian pinggir banget. Hasilnya lumayan lah. Bisa dipakai lagi kayaknya. Terus kemarin mahasiswa saya cerita kalau dia dapat surat dari orang Jepang. Jadi semester kemarin saya ngajar di mata kuliah Nihongo Bunsu atau korespondensi bahasa Jepang. Nah, di mata kuliah itu saya minta semua mahasiswa untuk daftar di program Pen Friends of Japan yang ada di situsnya kantor pos Jepang. Kalau nggak salah daftarnya di bulan Juli kemarin. Terus setelah 2 bulanan ternyata ada mahasiswa yang dapat surat dari orang Jepang. Dia kelihatan seneng banget bisa berhubungan langsung dengan orang Jepang. Saya juga ikut daftar sih, tapi belum dapat surat dari orang Jepang nih. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. 2 Oktober kemarin, semua orang Indonesia rayain Hari Batik Nasional. Sebenarnya untuk kerja sehari-hari, saya udah pakai kemeja batik. Jadi, buat saya, setiap hari adalah Hari Batik. Tahun ini kayaknya suasana perayaannya beda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini lebih rame. Bahkan Istana Negara pun ngerayain loh. Pas di tanggal 2 Oktober, Istana Negara adain acara peragaan busana yang namanya Indonesia Berbatik. Semua pejabat tinggi, artis, model, dan orang-orang terkenal lainnya hadir di acara itu dan pakai baju batik. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Bapak Kanasugi Kenji, juga ikut dalam peragaan busananya loh. Beliau pakai kemeja batik yang bagus banget. Sayang sekali beliau nggak didampingi Ibu Duta Besar. Beliau jalan di panggung dan kasih salam ke Presiden Jokowi. Terus di hari itu banyak banget mahasiswa yang pakai batik ke kampus. Ada juga satu kelas yang kompak pakai batik loh. Saya juga sempat foto-foto mahasiswa yang pakai batik dan pasang foto mereka di akun Instagram tempat kerja saya. Pokoknya seru banget deh. Kalau saya emang sehari-hari pakai batik, tapi emang jarang banget lihat mahasiswa yang pakai batik. Kayaknya yang pakai batik pas kerja cuma saya aja deh. Saya pakai batik soalnya praktis dan simple aja. Terus bahan kemeja batik itu biasanya adem ya. Jadi nyaman dipakai. Saya pernah dapat pertanyaan dari orang Jepang tentang waktu orang Indonesia pakai batik. Waktu itu saya jawab, kalau orang Indonesia pakai batik pas acara-acara khusus saja. Kayak pernikahan, perayaan-perayaan khusus, dan acara resmi lainnya. Untuk mastiin benar atau enggak, kali ini saya wawancarai 4 orang mahasiswa dan tanya-tanya tentang batik.
Silakan cek hasil wawancaranya ya. Oke sip, makasih. Namanya siapa? Nama aku Kenan. Angel. Oke, Canon dan Angel ya. Iya. Makasih banyak. Ini kan lagi Hari Batik nih, Hari Batik Nasional. Mau nanya tentang batik boleh ya? Boleh dong. Saya mau nanya nih, orang Indonesia tuh kapan sih pakai batik? Biasanya sih pas kawinan, kalau nggak ya lagi Hari Batik Nasional. Kalau dari Pas kawinan juga sama kadang kalau lagi di kampus juga pakai sama hari Gitu ya? batik. tapi nggak tiap hari ya? Nggak, jarang pakai batik. Oke, kalau Angel sendiri, Ya. siapa namanya tadi? Angel, Oh iya, Angel sendiri gimana? Sama sih nggak terlalu sering, cuman ya inilah. tentatif. Kalau ada momen spesial gitu ya? Ya momen spesial sama janjian sama temen-temen. Oh, oke. Terus kalian tahu nggak ada apa namanya motif-motif batik itu apa aja? Tahu beberapa doang sih. Kayak yang cuma tahu Mega Mendung malah. Kalau Angel? Tahu Mega Mendung, terus batik Kaung kalau nggak salah deh, main batik Solo-Solo gitu. Oke. Ada nggak yang motif favoritnya? Dari aku sih ya Mega Mendung itu karena taunya Mega Mendung ya. Ya gimana ya? Kalau Angel? Ini batik yang aku pakai kayak batik Kaung deh. Kayaknya. Oke. Sip. Makasih Canon dan Angel. Iya, sama-sama. Kasih juga Kak. Ya, halo, namanya siapa? Nama aku Sofian Alkarim Sensei. Sofian ya, makasih Sofian. Hari ini kan Hari Batik Nasional nih. Saya mau nanya-nanya tentang batik boleh ya? Boleh Sensei? Oke. Saya mau nanya nih, orang Indonesia itu kapan sih pakai batik? Setahu aku ya Sensei ya, orang Indonesia itu memakai batik kalau misalkan ada perayaan atau misalkan ada undangan pernikahan Oh, oke. atau ada hari nasional Sensei. Oke, jadi pas momen spesial gitu ya. Betul. Kalau Sofian sendiri setiap hari ada nggak? Dari Senin sampai Jumat kuliah pakai batik gitu? Oh, kalau saya sendiri enggak Sensei. Enggak, Saya ya? jarang memakai batik karena emang saya pakai batik tuh kalau misalkan ada hari spesialnya Oke, aja. jadi hari ini pakai batik karena Hari Batik Nasional Oke. Sensei. Oke Sofian, makasih banyak ya. Baik Sensei. Sip. Oke, sip. Makasih. Namanya siapa? Nama saya Dia Sensei. Dias ya, makasih Dias. Hari ini kan Hari Batik Nasional nih. Ya. Saya mau nanya tentang batik nih. Orang Indonesia tuh kapan sih pakai batik? Kalau saya sih biasanya dipakai ke acara spesial gitu Sensei, kayak ke kondangan misalkan, ya atau enggak ke acara-acara penting gitu. Saya pakai batik. Oke. Selain itu ada nggak pakai batik? Enggak sih Sensei, paling Enggak ya? ke acara kampus aja sih pakai batik kan. Oh, kalau ada acara khusus di kampus ya? Iya, acara khusus di kampus pakai batik. Jadi kalau kuliah biasa, hari kuliah biasa nggak ada pakai batik ya? Iya, kadang juga kalau mau pakai batik saya pakai batik. Oke. Sip. Makasih Dias. Ya, makasih. Oke. Ya, gimana hasil wawancaranya? Dari hasil wawancara tadi, sekarang kita bisa pastiin kalau orang Indonesia itu pakai baju batik kalau ada acara spesial aja ya. Tapi banyak juga loh orang yang pakai kemeja batik setiap hari kerja, kayak saya. Kali ini saya tanya ke mahasiswa tentang kebiasaan orang Indonesia pakai batik. Kalau kalian punya pertanyaan ke orang Indonesia, silakan tulis saja pertanyaan atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Nanti saya bakal tanyain ke mahasiswa yang ada di sekitar saya. Saya tunggu pertanyaan dan pendapatnya ya. Hai, ここからは日本語で話します。今回の動画で大学生にバティックを着る習慣について聞いて、彼らの話を聞きましたけれども、いかがでしょうか。バティックはいろいろありますね。柄も地方によって違いますし、作り方もいろいろありますね。作り方は、やっぱり手書きの方がいいですね。柄も上品で着心地もいいですけれども高いです。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はソベクです。ソベクは動詞で、日本語にすると破るという意味ですけれども、実は破れているという意味もあります。日本語から見ると考えられないことですよね。同じ形の動詞に他動詞と自動詞の意味が
両方入っているということですよ。私も信じられないんですけれども、他のインドネシア人にもそのような意識や知識などがあんまりないんじゃないかなと思います。確認のためにぜひ皆さんの周りにいるインドネシア人に聞いてみて確認してください。では、いくつかの例文を見て確認しましょう。まずは、例えば、dia sobek surat itu karena kesal dengan pengirimnya という文章で、意味は、送った人にイラッとしましたから、彼女はその手紙を破ったという意味です。次にこの例文です。例えば、petugas akan sobek tiket itu waktu kamu masuk ke dalam kebun binatang という文章で、意味は、君が動物園に入った時に係員がそのチケットを破るよという意味です。先ほど破るという意味のソベクの例文を2つ見ましたけれども、いかがでしょうか。では、次に破れるまたは破れているという意味のソベクの、例文を見ましょう。まずは例えば、uang kertas yang sobek kayak gini, apa masih bisa dipakai という文章で、意味はこのように破れている、紙幣はまだ使えますかという意味です。次にこの例文です。例えば、celana panjang kamu robek di bagian belakang loh. Coba cek deh. という文章で、意味は、ねえ、君のズボンの後ろの部分破れてるよ。確認してみという意味です。先ほど破れているという意味のソベクの例文を2つ見ました。やはりソベクに他動詞としての役割と自動詞としての役割があるということが分かりました。このような性格の動詞がインドネシア語に他にもあると思います。この動画で皆さんもインドネシア語と日本語の他動詞自動詞の性格の違いについて少し分かるかなと思います。今度インドネシア語の動詞に関する悩みがあったら、動詞の意味や使い方などを調べてもいいんですけれども、性格が変じゃないかという疑いを持っていてもいいかなと思います。ちなみにソベクの他にロベクという単語もあって、意味合いとか使い方とかはソベクと同じですので、どっち使っても OK ですよ。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみて、コメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら、下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック。このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye.